Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Surya Subastian, saya dari kelompok 4. Kami akan mepresentasikan tentang perebutan hak merek PT Dua Belibis dan Pohon Cabe. Yang pertama-tama kita perkenalkan dahulu yaitu rekan saya, Yasinta Imanda. Yang kedua yaitu Meilani. Yang ketiga yaitu Silvi Fitri. Yang keempat yaitu Arif Akmal Maulana. Yang kelima yaitu Lukman Maulana Al-Mujaki. Dan yang selanjutnya saya sendiri, saya Subastian. Oke, baik. Selanjutnya presentasi pendahuluan akan dijelaskan oleh Arif. Silahkan. Saya Arif Akmal Maulana. Di sini saya akan menjelaskan jenisnya pentingnya merek dalam dunia bisnis dan profil atau sejarah Dua Belibis. Pendahuluan hak merek berperan penting dalam memperkuat citra bisnis dan strategi pemasaran merek yang efektif, dapat meningkatkan loyalitas pelanggan, membangun kepercayaan, serta melindungi kekayaan intelektual bisnis dari persaingan. Menurut para ahli, citra merek adalah persepsi konsumen yang terbentuk dari asosiasi merek dalam ingatan mereka. Citra ini mempengaruhi keputusan pembelian dan daya saing suatu merek di pasar. Jadi, hak merek menjadi semakin penting apalagi di era bisnis yang semakin kompetitif. Dua Belibis adalah brand saus ternama di Indonesia yang dikenal dengan produk saus cabai, saus tomat, cuka dapur, dan sambal terasi. Brand ini berkembang pesat setelah PT Gunacipta Mutirasa mengakuisisi UD Padmasari pada tahun 2006. Melihat potensi ekuitas mereka dan peluang bisnis yang menjanjikan, pasca ekuisasi perusahaan melakukan berbagai investasi strategis seperti restrukturasi organisasi, peningkatan teknologi produksi, serta penguatan divisi R&D dan distribusi. Pada tahun 2012, PT Gunacipta Mutirasa mendirikan PT Anggana Catur 5 sebagai distributor tunggal guna, memperkuat pemasaran dan distribusi produknya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Meilani. Latar belakang kasus atau kronologis kasus. Jadi kasus antara saus Dua Belibis dan juga Pohon Cabe ini bermula dari usaha keluarga yang didirikan oleh orang tua Subandi Rahman, seorang penjual bakmi di Jakarta Barat. Beliau menciptakan sambal yang kemudian dikenal dengan merek Dua Belibis. Setelah wafatnya, usaha ini diteruskan oleh adik Subandi dan kemudian oleh Subandi itu sendiri. Di bawah pengelolaan Subandi, sambal Dua Belibis berkembang pesat dan mulai merambah ke pasar ekspor. Pada tahun 1997, Subandi lalai memperpanjang pendaftaran merek Dua Belibis. Akibatnya, merek tersebut didaftarkan oleh keponakannya yang memicu timbulnya ketegangan hukum antara keduanya. Kekecewaan dan pertikaian dalam keluarga akhirnya mencapai titik puncaknya dan berujung ke meja persidangan. Namun sayangnya Subandi harus menelan kekalahan karena bukti legal yang ia miliki tidak cukup kuat. Pasca masalah perebutan hak merek dan penyitaan, untungnya Subandi masih memiliki 25 kg saus sambal yang belum sempat dilabeli sehingga selamat dari sitaan aparat berwajib. Subandi kemudian memutuskan untuk melabeli sisa saus sambal tersebut dengan merek baru, yaitu Pohon Cabe, yang tadinya dipersiapkan sebagai merek untuk segmen ekspor mereka. Meskipun harus memulai dari awal, Subandi mendapatkan dukungan dari distributor lama yang membantu menjelaskan kepada konsumen bahwa rasa Pohon Cabe identik dengan Dua Belibis sebelumnya. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi masalah tentang kasus perebutan hak milik antara merek Dua Belibis versus Pohon Cabe. Di mana yang pertama adalah perebutan hak merek, yang mana Supandi dan keponakannya terjadi perebutan hak milik, di mana keponakan Supandi sudah terlebih dahulu melakukan pendaftaran sambal merek Dua Belibis daripada Supandi, di mana Supandi lupa untuk
mendaftarkan kembali merek tersebut. Yang kedua ada kelalaian perusahaan, di mana Subandi lupa untuk memperpanjang merek 2 Belibis yang mengakibatkan merek tersebut telah diklaim oleh keponakannya. Yang ketiga ada pelanggaran merek dagang, di mana Subandi melakukan pelanggaran dikarenakan merek Subandi yang akan Subandi perpanjang tersebut sudah diklaim oleh orang lain. Selanjutnya ada persaingan usaha yang tidak sehat, yaitu pemalsuan dan penipuan merek dagang yang dilakukan oleh keponakan Subandi dengan menggunakan nama merek, logo yang sudah Subandi bangun dengan tujuan menarik konsumen yang sudah kenal dengan merek 2 Belibis tersebut. Yang kelima ada perlindungan terhadap konsumen, di mana para distributor lama yang mempercayai Subandi membangun ulang produk pohon cabai dengan mendukung Subandi dan menjelaskan kepada konsumen bahwa rasa dari pohon cabai itu sama dengan merek sebelumnya, yaitu merek 2 Belibis, di mana merek 2 Belibis tersebut sudah diklaim oleh keponakan Subandi. Yang keenam ada dampak dari rebranding, yaitu kebingungan pada konsumen, yang dimana rasa dari saus merek 2 Belibis ini berbeda dengan sebelumnya, yang mana Subandi memiliki resep turunan dari neneknya yang membuat rasa tersebut mempunyai ciri khas tersendiri yang tidak menggunakan zat pengawet, formalin, dan zat-zat lainnya. Sekian, terima kasih. Silakan selanjutnya. Selanjutnya, saya Yasinta Imanda akan membahas bagaimana perusahaan 2 Belibis sebelumnya mengatasi masalah perebutan hak merek 2 Belibis. Yang pertama, yaitu menerima putusan pengadilan dan menghentikan produksi. Setelah kalah di pengadilan, berdasarkan pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, pengadilan dapat memerintahkan pencabutan merek terdaftar yang diajukan dengan itikat tidak baik. Sehingga Subandi pun sebagai pemilik perusahaan menarik produk dari pasar untuk menghindari tuntutan hukum lebih lanjut, termasuk potensi pidana atau denda berdasarkan pasal 100 Undang-Undang Merek. Ini mencerminkan kepatuhan hukum dan manajemen risiko, di mana perusahaan menunjukkan respon kepatuhan terhadap keputusan hukum dan upaya mitigasi risiko agar tidak terjadi pelanggaran lebih lanjut. Yang kedua yaitu meluncurkan merek baru yang bernama pohon cabai. Peluncuran merek baru ini merupakan cerminan dari adaptasi strategis dan inovasi. Dalam hukum bisnis, pentingnya fleksibilitas dan inovasi sebagai bagian dari strategi untuk menghadapi tantangan-tantangan di pasar. Ini juga mencerminkan prinsip first to file, di mana menekankan bahwa pendaftaran merek harus dilakukan tepat waktu untuk mengamankan hak. Oleh karena itu, peluncuran merek baru ini merupakan langkah yang sangat strategis untuk mendapatkan kembali keunggulan kompetitif. Yang ketiga yaitu mengamankan distributor dan loyalitas pelanggan. Meskipun kehilangan merek lama, Subandi berhasil mempertahankan hubungan baik dengan distributor yang sebelumnya menjual 2 Belibis. Ini mencerminkan tata kelola dan hubungan bisnis yang menekankan pentingnya menjaga hubungan dengan semua pemangku kepentingan atau stakeholders sebagai bagian dari tata kelola yang baik. Ini juga mencerminkan bagaimana keberlanjutan bisnis, karena dengan dukungan tersebut produk pohon cabai mulai masuk ke pasar dan tetap mendapatkan tempat di rak supermarket. Ini mempertahankan operasional bisnis meskipun menghadapi sengketa hukum. Yang keempat yaitu menghindari persoalan hukum lebih lanjut. Atas kehilangan hak merek 2 Belibis, Subandi tidak lagi melakukan gugatan ulang atau upaya hukum tambahan terhadap keponakannya. Dengan tindakan ini, perusahaan memilih untuk fokus pada pemulihan operasional dan strategi perbaikan. Hal ini sejalan dengan resolusi sengketa dan efisiensi hukum. Konsep penyelesaian sengketa
menekankan bahwa jika suatu sengketa telah mencapai keputusan final, maka melanjutkan gugatan akan dapat menambah beban, biaya, dan resiko hukum. Selanjutnya yaitu ini mencerminkan prinsip itikat baik, menghindari tindakan hukum yang berlebihan sebagaimana diharapkan dalam hubungan bisnis yang sehat. Yang kelima yaitu perusahaan belajar dari kesalahan dengan meluncurkan merek yang baru dengan cermat. Pencegahan dan kepatuhan hukum menekankan bahwa kelalaian administratif seperti tidak memperpanjang pendaftaran dapat berdampak fatal. Dengan manajemen aset dan strategi bisnis, mengajarkan pentingnya pengelolaan aset hukum sebagai bagian dari strategi bisnis yang menyeluruh, yang juga mencakup perlindungan dan pemeliharaan aset itu sendiri. Dari sini kita dapat menyimpulkan langkah-langkah yang diambil Subandi mulai dari menerima putusan pengadilan, menghentikan produksi, meluncurkan merek baru, mengamankan distributor, hingga menghindari gugatan ulang merupakan penerapan nyata konsep-konsep hukum bisnis yang telah kita pelajari. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek juga memberikan kerangka hukum yang mendukung prinsip-prinsip tersebut, memastikan bahwa setiap langkah strategis memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu Silvi Fitri Natasari. Di sini yaitu ada dasar hukum yang dimana pelanggaran hak merek terdaftar pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Yaitu jika salah satu pihak memiliki merek terdaftar, pihak wewenang akan menilai apakah merek lawan memiliki kemiripan substansial dari nama, logo, atau barang atau jasa yang berpotensi menyesatkan konsumen. Yaitu di sini juga ada pendaftaran merek dengan itikat buruk. Yaitu di sini ada pasal 21 dan pasal 76 Undang-Undang Merek, yang dimana perebutan merek yang sudah dipakai sebelumnya, jika salah satu pihak mendaftarkan merek yang telah digunakan pihak lain secara komersial sebelumnya tanpa izin, ini dapat dianggap itikat buruk. Yaitu selanjutnya yaitu ada pelanggaran klarifikasi barang atau jasa, yang dimana jika kedua merek terdaftar di kelas yang sama, misalnya kelas 30 untuk makanan, pihak berwenang akan menilai risiko kebingungan konsumen. Jika kelas berbeda, sengketa mungkin tidak dianggap melanggar. Yang terakhir yaitu di sini ada potensi pelanggaran persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimana jika salah satu pihak dianggap meniru merek untuk mengambil keuntungan dari reputasi pesaing, ini dapat dikategorikan sebagai sebagai praktik persaingan curang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu kesimpulan. Dari kasus tersebut dapat disimpulkan perpanjangan merek adalah langkah yang sangat penting dalam menjaga hak atas merek dagang. Dan kasus tersebut antara Dua Belibis dan Pohon Cabe adalah contoh nyata betapa krusialnya tindakan ini dalam dunia bisnis. Hal ini mengingat kepemilikan atas merek dagang merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing di dunia bisnis. Namun, yang sering terlupakan, merek terdaftar memiliki masa berlaku yakni 10 tahun sejak tanggal permohonan pendaftaran merek. Oleh karena itu, jika masa berlaku merek sudah habis, perlu pengajuan perpanjangan merek melalui Kemenkumham untuk 10 tahun berikutnya. Pengajuan ini bisa dilakukan paling lambat 6 bulan sebelum masa berlaku merek tersebut habis. Jika tidak, otomatis para pembisnis sudah tidak memiliki hak untuk merek dagang tersebut seperti yang dialami oleh Subandi. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.